Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyimak video dengan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Cantika Zahwa Rahmawati dengan NIM 213111164, kelas 3E PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu, fikih, dan muamalah. Simak videonya ya. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Bab Toharoh, 2. Bab Wudu, 3. Bab Tayamum, dan yang keempat Bab Fikih Musafir. Topik pertama yaitu Bab Toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Bab yang kedua adalah wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara atau istilah artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu ada 6, yaitu pertama, niat, kedua, membasuh muka, yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat, mengusap sebagian kepala, yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam, tertib. Nah, di wudu ini ada beberapa syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 10, yaitu pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini adalah cukup umur dan berakal. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas. Yang keempat, lepas dari segala hal atau sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang kelima, tidak ada sesuatu dan salah satu dari anggota wudu yang merubah keaslian air wudu tersebut. Yang keenam, mengetahui bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib. Yang ketujuh, tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu-fardu wudu itu adalah sunnah. Yang kedelapan, kesucian air wudu tersebut. Yang kesembilan, masuk waktu sholat yang dikerjakan. Dan yang kesepuluh, muawalat. Nah, di sini ada beberapa hal yang membatalkan wudu, yaitu ada 5. Pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan atau 2 jalan, baik itu kemaluan depan maupun yang belakang. Yang kedua, tidurnya orang yang tidak menempatkan pantat pada tempat duduk. Yang ketiga, hilang akal sebab gila, epilepsi, mabuk, atau sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan seorang yang bukan mahramnya atau ajnabi. Yang kelima, menyentuh alat kelaminnya sendiri maupun orang lain, baik dengan telapak tangan atau dengan jari. Nah, tadi dari rukun-rukun wudu, yang pertama adalah niat. Di sini saya akan membacakan niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Topik yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar maupun kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air dalam kondisi tertentu. Nah, tayamum ini mempunyai rukun, dan rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama, membaca niat.
Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat adalah tertib. Nah, tayamum ini memiliki beberapa syarat, yaitu ada 8 syarat tayamum. Yang pertama, tayamum boleh dilakukan jika benar-benar tidak ada air. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan kepada orang yang sakit. Yang ketiga, saat berada di daerah yang memiliki suhu dingin atau tidak ada air. Yang keempat, yaitu airnya tidak terjangkau, ada air tapi airnya tidak terjangkau untuk berwudu. Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit dan tidak cukup untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang keenam, sudah memasuki waktu sholat. Yang ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan dan susah untuk menemukan air. Yang kedelapan, tayamum diperbolehkan, namun harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang digunakan untuk melakukan tayamum. Dan tayamum ini memiliki beberapa hal yang membatalkan tayamum, yaitu ada 9. Yang pertama, menemukan air. Yang kedua, bisa menggunakan air. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, tidur. Yang keenam, buang air kecil. Yang ketujuh, buang air besar. Yang kedelapan, kentut. Dan yang terakhir adalah haid. Nah, di sini saya akan membacakan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Dan saya akan mempraktekkan tayamum. Yang pertama, membaca niat, yaitu tadi nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Lalu mencari debu yang sekiranya bersih. Lalu mengetukkan dua tangan. Boleh meniupnya, boleh tidak. Lalu membasuhkan ke muka secara merata. Lalu mencari debu lagi, meniupnya. Lalu membasuh tangan dari tangan bagian kanan seperti ini. Lalu tangan yang kiri. Nah, seperti itulah cara tayamum. Nah, di sini ada dasar-dasar hukum wudu dan tayamum, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci.
Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Topik yang keempat yaitu fikih musafir. Fikih musafir ini menjelaskan tentang penjelasan jamak, menjelaskan tentang jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Silahkan disimak videonya. Yang pertama adalah penjelasan tentang jamak. Jamak secara bahasa adalah menggabungkan atau menyatukan atau mengumpulkan. Secara istilah, jamak adalah melakukan dua sholat fardu yaitu duhur, asar ataupun maghrib dan isya secara berurutan dalam satu waktu. Dan ini pengerjaannya hanya boleh pada sholat fardu yang berrokaat 4 rokaat. Nah, jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat duhur daripada sholat asar, atau mendahulukan sholat maghrib daripada sholat isya, dan pelaksanaannya di awal waktu, yaitu di sholat yang pertama. Kalau di sholat asar, duhur dan asar, pelaksanaannya di sholat duhur. Kalau di sholat maghrib dan isya, pelaksanaannya di sholat maghrib. Di sini saya akan membacakan niat jamak takdim, duhur, asar, dan maghrib isya. Yang pertama, niat jamak takdim, duhur, dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Yang kedua, niat jamak takdim maghrib isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Lalu yang kedua ada jamak takhir. Jamak takhir adalah mendahulukan sholat yang kedua daripada yang pertama, seperti mendahulukan sholat asar daripada sholat duhur dan mendahulukan sholat isya daripada sholat maghrib, dan waktu pelaksanaannya pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Di sini saya akan membacakan niat jamak takhir, duhur, asar, dan maghrib isya. Yang pertama, niat jamak takhir, duhur, asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Yang kedua, niat jamak takhir maghrib isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang qasar. Qasar adalah memperpendek atau meringkas rakaat sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat sebagai keringanan atau rukhsah. Dan saya akan membacakan niat sholat qasar. Contohnya di sini adalah sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Lalu saya akan membacakan contoh niat jamak takdim qasar, yaitu niat jamak takdim duhur dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Lalu saya akan membacakan contoh niat jamak takhir qasar, yaitu duhur dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Lalu ada dalil tentang jamak dan qasar, yaitu surat An-Nisa ayat 101 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Di sini saya akan menjelaskan tata cara atau contoh dari jamak. Jika seorang musafir ingin menjamak sholatnya dengan cara sholat duhur dan asar di waktu yang sama, dan apabila jamak takdim maka sholatnya dikerjakan di permulaan waktu, sementara jamak takhir maka sholatnya dikerjakan di akhir waktu. Seperti sholat duhur dan asar, jika jamak takdim maka sholatnya di waktu duhur, jika jamak takhir maka sholatnya di waktu asar, atau maghrib dan isya. Jika jamak takdim maka sholatnya di waktu maghrib, dan jika jamak takhir maka sholatnya dikerjakan di waktu isya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, pada suatu hari beliau pernah menunda sholatnya. Lalu saya akan membacakan syarat sholat jamak atau syarat menjamak sholat, yaitu ada 5. Yang pertama, sedang dalam perjalanan jauh dengan jarak tempuh kisaran 81 km. Yang kedua, perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk maksiat. Yang ketiga, sholat yang dijamak bukan sholat qadha, melainkan sholat ada. Yang keempat, berniat jamak pada waktu takbiratul ihram. Dan yang kelima, dalam keadaan sakit atau kesulitan. Lalu saya akan membacakan syarat mengqashar sholat, yaitu ada 5. Yang pertama, perjalanan jauh dengan jarak tidak kurang dari 90 km. Yang kedua, perjalanan dilakukan untuk tujuan baik, bukan untuk maksiat. Yang ketiga, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat qadha. Dan yang kelima, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang berakaat 4 atau yang memiliki 4 rakaat. Sekian video dari saya. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.